Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mahasiswa yang saya banggakan, kita bertemu di pekan ke-9 ini, materinya masyarakat maritim. Ya, bagaimana kita bisa membahas bersama kelompok-kelompok etnik, suku bangsa, cikal bakal masyarakat maritim. Ada 7 hal yang kita akan bahas. Pertama, definisi masyarakat, unsur-unsur masyarakat, ciri-ciri masyarakat, fungsi masyarakat, kemudian bentuk masyarakat, lalu interaksi proses dan sistem sosial serta perubahan sosial. Secara spesifik tentang masyarakat maritim itu nanti pekan ke-10 kita akan diskusikan bersama. Saya akan sampaikan dulu sedikit konsep mengenai masyarakat itu seperti apa. Adik-adik sekalian, bahwa kalau kita bicara masyarakat, ada banyak ahli sebenarnya bicara mengenai apa itu masyarakat. Kita lihat ada ahli sosiologi ya, Pak Selo Sumarjan mengatakan bahwa masyarakat itu orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Jadi masyarakat itu ya kesatuan individu. Lalu kemudian manusia yang hidup bersama itu menghasilkan kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan, ada ide-ide gagasan, hasil karya dia. Kemudian Prof. Kunchara Ningrat mengatakan bahwa masyarakat itu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sebuah sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama. Ada banyak yang lain ya, seperti misalnya juga Raplintong mengatakan bahwa masyarakat itu setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama dan mampu membuat keteraturan dalam kehidupan bersama, dan mereka menganggap kelompoknya sebagai satu kesatuan sosial. Nah, itu saya pikir nanti cari tahu lebih jauh yang lain ya, karena ada banyak hal bicara di situ. Ya. Kalau kemudian kita bicara mengenai unsur-unsur masyarakat, unsur masyarakat itu dia beranggotakan pasti paling sedikit 2 orang atau lebih. Lalu seluruh anggotanya sadar dia sebagai satu kesatuan. Berhubungan dalam waktu yang cukup lama, menghasilkan individu baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antara anggota masyarakat. Menjadi sistem hidup bersama yang memunculkan kebudayaan dan keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat. Berbagai pola tingkah laku yang khas itu menjadi pengikat satu kesatuan manusia yang kemudian disebut masyarakat. Jadi pola-pola tersebut harus bersifat tetap dan berkelanjutan agar menjadi kebudayaan. Jadi kebudayaan dilahirkan dari sebuah proses berpikir manusia yang kemudian diyakini sebagai nilai-nilai hidup. Dengan demikian masyarakat dan kebudayaan itu tidak mungkin dipisahkan karena masyarakat itu menjadi wadah kebudayaan itu sendiri. Sementara masyarakat itu kumpulan individu. Ya, kata kuncinya ya ada wilayah di mana dia berpijak, ada manusia lebih dari 2 orang atau lebih ya. Ada interaksi antar mereka, ada aturan-aturan yang mengikat, ada tujuan yang mau dicapai tentu. Kemudian ciri-ciri masyarakat, pertama hidup berkelompok. Ini menurut Pak Suryo Sukanto ya. Hidup berkelompok. Jadi makhluk sosial itu kan tidak mampu hidup sendiri sebagai sebuah hal yang melekat pada diri manusia itu sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup. Itulah yang mendorong manusia untuk hidup berkelompok. Dia butuh bantuan orang lain ya. Dia bisa memenuhi kebutuhannya, saling membantu dan seterusnya. Itulah yang kemudian mengantarkan masing-masing individu itu untuk hidup bermasyarakat. Nah, itulah yang mengantar mereka untuk hidup bermasyarakat. Kemudian yang kedua melahirkan kebudayaan. Nah, itu ciri-ciri dari masyarakat. Melahirkan kebudayaan. Seperti yang dikatakan tadi ya, bahwa ketika manusia membentuk kelompok, mereka selalu berusaha mencari jalan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, tentu ada ide-ide di situ, ada pola-pola tindakan, ada hasil dan ada benda-benda hasil karya. Dan itu diturunkan secara enkulturasi, bagaimana diturunkan dari generasi ke generasi. Ya, sebuah proses pembudayaan untuk belajar budaya. Kemudian yang ketiga, masyarakat itu mengalami perubahan. Ya, ada perubahan lah karena masyarakat berkembang. Dan biasanya ada stimulan teknologi di situ. Ya. Kemudian ada interaksi pasti. Jadi
Jadi bukan hanya manusia yang seperti rak buku, bukan. Manusia itu berinteraksi. Kemudian ada pemimpin, ada kepemimpinan di situ kan. Kalau lebih dari satu orang suku pasti ada pemimpin yang kemudian menjalankan kepemimpinannya, mempengaruhi orang, mengarahkan orang untuk bisa mencapai tujuan. Kemudian ada strata, ada stratifikasi sosial itu, ada tingkatan-tingkatan, ada peran-peran, ada status peran dari setiap individu itu. Itu yang melahirkan stratifikasi sosial. Kemudian apa fungsinya? Nah, fungsi masyarakat itu ada 4 menurut Pak Suryono ini. Ada fungsi adaptasi. Ya, bagaimana kemudian masyarakat dengan sistem sosial, dengan subsistem organisme, perilaku, dan dengan dunia fisik organiknya. Jadi menyangkut penyesuaian masyarakat terhadap kondisi lingkungan hidupnya, beradaptasi. Jadi fungsi masyarakat itu fungsi adaptasi. Yang kedua, fungsi integrasi. Ini berkaitan dengan kontribusi individu pada organisasi dan berperannya secara keseluruhan sistem itu. Jadi bagaimana mencakup jaminan terhadap koordinasi yang diperlukan antar sistem, integrasikan. Kemudian fungsi mempertahankan pula, ya, mempertahankan prinsip-prinsip tertinggi dari masyarakat karena diorientasikan pada realita yang terakhir. Maksudnya begini, bahwa fungsi mempertahankan pola ini berkaitan dengan hubungan antara masyarakat dengan sistem sosial dan subsistem kebudayaan. Mempertahankan pola. Masyarakat itu mempertahankan pola, karena situ ada pola-pola perilaku, kan, ada ide gagasan. Kemudian pencapaian tujuan. Ya, masyarakat itu terbentuk untuk mencapai tujuan. Kelompok-kelompok organisasi itu kan untuk mencapai tujuan. Kemudian selanjutnya adalah ada beberapa bentuk masyarakat. Ada masyarakat primitif, masyarakat modern, masyarakat madani, masyarakat multikultural, kemudian ada masyarakat majemuk. Bank Indonesia ini ya masuk kategori ini, masyarakat majemuk, masyarakat multikultural, ya. Bahwa masyarakat majemuk itu kan banyak suku-sukunya, budayanya, berbeda-beda latar belakangnya. Yang itu bisa menimbulkan konflik kalau tidak ditata dengan baik. Tapi kan Indonesia itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana mewujudkan negara majemuk, bangsa majemuk itu menjadi satu sebagai bangsa Indonesia. Itu nanti kita diskusikan lebih jauh. Ya, kemudian selanjutnya adalah interaksi. Ada interaksi sosial, kemudian ada proses sosial, dan ada sistem sosial. Kalau kita bicara interaksi sosial itu kan bisa interaksi itu antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Adapun syaratnya, kalau bicara syarat dari interaksi sosial itu ada kontak sosial, ada komunikasi, dan ada tindakan sosial. Nanti dibahas lebih jauh lah itu, bahwa kontak sosial itu kan bisa primer, bisa sekunder, ya, bisa secara langsung dan bisa juga secara tidak langsung. Komunikasi kan ya, bagaimana komunikan itu bisa memiliki ide yang sama, memahami. Nah, kemudian tindakan sosial, ada tindakan rasional, ada tindakan rasional instrumental, rasional berorientasi, ada tindakan tradisional, dan tindakan efektif. Jadi 3 syarat ini sehingga ada interaksi. Oke, sementara ada faktor-faktor yang perlu interaksi itu. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Internal tentu dorongan dalam diri itu terkait dengan pengembangan diri, pemenuhan kebutuhan, bagaimana mempertahankan hidup, ya. Itu dorongan internal. Sementara dorongan eksternalnya bisa jadi imitasi, ya, bagaimana meniru, identifikasi bagaimana kecenderungan menjadi sama dengan orang. Sugesti itu pemberian sudut pandang atau pengaruh kepada orang lain. Simpati dengan empati ini kurang lebih sama, cuma kalau bicara empati itu lebih pada melibatkan emosi atau lebih menjiwai, ya. Kemudian motivasi, dorongan seorang untuk kemudian melakukan sesuatu. Jadi locus of control-nya eksternal. Kemudian apa ciri-ciri dari interaksi sosial itu? Jumlah pelakunya pasti lebih dari satu, karena kalau satu ya berperilaku namanya, bukan berinteraksi. Ada komunikasi antar pelaku, ada dimensi waktu, ada maksud dan tujuan, kemudian terdapat reaksi yang ditimbulkan. Kemudian selanjutnya jenis-jenisnya tadi sudah, ya, individu-individu, individu kelompok, kelompok dengan kelompok.
Kemudian proses sosial. Jadi proses sosial itu lebih tinggi tingkatannya lah dengan interaksi. Jadi proses sosial itu cara-cara berhubungan yang bisa dilihat ketika orang per orang dan kelompok-kelompok sosial bertemu dan menemukan sistem strata bentuk-bentuk hubungan tersebut. Ada yang mengatakan juga bahwa proses sosial itu adalah bentuk perilaku berulang yang umumnya ditemukan dalam kehidupan sosial. Nah, jadi misalnya begini, saya bertemu dengan seorang, saya halo, assalamualaikum, Bapak, itu kan interaksi, saya senyum, dia senyum. Tapi kalau bicara proses sosial ya, saya bertemu dengan dia, berdiskusi, menanyakan mau kemana, lalu kemudian ada kesepakatan, mungkin kita pergi ke perpustakaan, di perpustakaan kita baca buku bersama, kita berdiskusi, itu sudah masuk proses sosial. Nah, cuma memang proses sosial itu bisa saja asosiatif, bisa disosiatif ya. Asosiatif itu lahir kerjasama dan seterusnya. Ya, disosiatif itu konflik, ada pertentangan dan seterusnya. Ya, yang diharapkan tentu dalam konteks bermasyarakat itu ada interaksi sosial, ada proses sosial yang asosiatif, lahir kerjasama. Ya, karena ya proses sosial itulah yang kemudian bisa melahirkan kemajuan. Nah, kemudian sistem sosial. Jadi sistem sosial itu ya tentu bicara sistem itu ada subsistem di dalamnya, ya, ada subsistem. Jadi ada klasifikasinya Durkheim, dia mengatakan ada namanya sistem sosial mekanik dan ada sistem sosial organik. Gitu. Nah, ada yang berlangsung di masyarakat tradisional, ada yang berlangsung di masyarakat modern. Kita bahas lebih lanjut lah. Apa fungsi dari sistem sosial itu kita bisa lihat. Parson ya, Talcott Parson. Fungsi adaptasi, fungsi tujuan ya, fungsi integrasi, pemeliharaan pola. Gitu. Kita bahas lebih jauh lah. Kemudian selanjutnya terakhir adalah perubahan sosial. Cara perubahan sosial itu ya terjadinya perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Nah, di mana itu mempengaruhi sistem sosial termasuk nilai, sikap, sosial, pola perilaku di antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Ada banyak teori perubahan, sebenarnya ada teori fungsi, teori konflik, fungsionalis, siklus, dan linear, nanti dicari lebih jauh. Faktor yang mempengaruhi perubahan sosial itu bisa jadi faktor internal, bisa juga faktor eksternal. Termasuk di dalamnya tentu penemuan baru, discovery, invention, innovation, ya. Bisa juga karena pengaruh lingkungan. Nah, ada pola memancar, pola menjalar, pola memusat, itu nanti kita lihat. Bahwa dampak positifnya perubahan itu ya tentu harapannya bisa membawa pada kemajuan, bukan sebaliknya membawa pada masalah. Nah, terkait dengan masyarakat maritim seperti apa, karakteristiknya dan seterusnya, cikal bakal masyarakat maritim itu etnisnya suku bangsa sebagai cikal bakal masyarakat maritim. Nanti kita bahas di diskusi kita di pekan ke-10. Ini hanya konsep-konsep sederhana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.